Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 titik lengah penularan COVID-19 di lingkungan rumah. Itulah bunyi poster yang banyak disebarluaskan di media sosial akhir-akhir ini. Suatu peringatan yang sangat penting, sebab kadang manusia lengah atau abai terhadap protokol kesehatan. Mungkin merasa kuat karena sudah divaksin, mungkin merasa jenuh dan bosan dengan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang sudah taat dengan prokes pun masih bisa tertular karena ada titik-titik lengah di mana kita merasa tidak apa-apa atau lupa sejenak, terutama saat berada pada lingkungan rumah. Maka nasihat jangan lengah menjadi sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap lengah juga dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hal iman, seperti yang dialami oleh jemaat di kota Tiatira. Wahyu 2 ayat 18-29 merupakan bagian dari surat atau kitab Wahyu yang ditujukan kepada jemaat di kota Tiatira. Dan secara khusus mari kita lihat Wahyu 2 ayat 19 dan 20 yang menggambarkan apa yang terjadi dalam jemaat itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah dan makan persembahan berhala. Jemaat Tiatira dipuji karena kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan mereka. Bukankah jemaat ini luar biasa? Memang kota Tiatira tidak sebesar kota-kota lain di Asia Kecil seperti Efesus, Smyrna, atau Pergamus. Namun letaknya yang strategis dalam jalur perdagangan membuat Tiatira menjadi kota perdagangan yang sangat penting. Di kota inilah jemaat menunjukkan kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan atau ketabahan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun di tengah-tengah kehebatan itu, jemaat lengah, yaitu dengan membiarkan adanya pengaruh buruk terhadap iman Kristen seperti pada zaman Raja Ahab, di mana Ratu Isabel memberikan pengaruh buruk agar bangsa Israel menyembah dewa Baal. Dalam jemaat Tiatira, ada keyakinan yang menyesatkan jemaat yang mengatakan jika mereka memiliki iman yang kuat, mereka boleh makan persembahan berhala. Dalam relasi dagang dengan banyak orang, kadang orang Kristen di Tiatira diundang untuk menghadiri pertemuan dengan partner dagang yang mengadakan pesta yang disertai persembahan kepada berhala. Kemudian mereka makan daging bekas persembahan berhala. Jemaat menjadi bimbang. Jika mereka tidak hadir, bagaimana dengan relasi perdagangan mereka? Jika hadir, bagaimana dengan iman Kristen? Dengan adanya pengaruh ajaran yang menyesatkan itu, akhirnya banyak orang Kristen di Tiatira
ikut berpartisipasi dalam persembahan berhala dalam rangka pertemuan dagang dengan keyakinan, toh saya beriman kepada Tuhan. Akhirnya titik lengah itu membuat mereka tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan. Pada ayat-ayat selanjutnya disebutkan ancaman hukuman jika mereka tidak bertobat. Sebaliknya, bagi yang tidak lengah, yang tetap setia dan taat kepada Tuhan, akan dikaruniakan kekuasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa kita sering lengah? Mungkin saat pandemi COVID-19, kita lengah sehingga terjadi penularan. Namun juga dalam iman, kita sering lengah karena pengaruh cara dan gaya hidup masa kini yang kita ikuti begitu saja tanpa sikap kritis, tanpa kesadaran bahwa hal itu bisa menjadi titik lengah yang menyebabkan iman kita menjadi goyah. Ada begitu banyak informasi yang tidak benar, yang ikut kita sebarkan tanpa sadar, karena langsung kita teruskan tanpa menyaring terlebih dahulu. Akibatnya kita ikut menyebarluaskan informasi yang keliru yang dapat menyebabkan orang lain kecewa, khawatir, takut, putus asa, marah, dan sebagainya. Padahal pada masa pandemi yang memang menakutkan dan mengkhawatirkan ini, justru yang kita butuhkan adalah kata-kata penyemangat, hal-hal baik yang menghibur dan menguatkan, agar kita dapat menjalani hidup ini bersama Tuhan. Bagi kita yang sakit maupun yang sehat, bagi kita yang mendampingi pasien maupun yang sedang berduka, kita semua membutuhkan kata-kata yang membangun dan informasi yang benar. Jangan lengah, baik dalam prokes maupun dalam beriman. Kasih dan kebenaran kiranya menguasai kita, bukan kelengahan dalam bertindak, bersikap, berkata-kata, dan beriman.